Gini, tahun 2025 itu memang menjelang informasi tentang One Piece menjadi sebuah hal yang menyuguhkan petualangan lebih mendebarkan dari sebelumnya ya. Dalam prolog ini kita akan menjalani prediksi-prediksi menarik yang akan membentuk arah cerita Elbaf ke depannya. Apa yang akan terjadi pada Luffy dan kru Straw Hat Pirate untuk mereka terjebak dalam pulau raksasa tersebut? Benarkah distorsi realitas waktu ada di sana, dan bagaimana informasi tentang saudara Akagami maupun informasi tentang Loki sendiri? Akankah kita akhirnya mengetahui identitas misterius Raja Harald dan sosok yang minum bersama Krokus itu ya? Bagaimana dengan Eustace Kapten Kid yang hilang dari peradaban radar tersebut? Bersamatkah dia? Apakah dia selamat? Nah, di sini kita akan meramalkan kemunculan flashback yang mungkin masa lalu Akagami Sang serta potensi pertarungan epik antara Luffy dan sosok mirip dengan saudaranya tersebut. Tidak hanya itu saja nakama, akan ada kematian karakter penting yang mengguncang dunia baru. One Piece dengan lebih dari 30 chapter yang dijadwalkan, setiap halaman akan membuat kita lebih dekat ke kebenaran yang telah lama ditunggu-tunggu itu kan. Yos, ini menarik. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas selalu cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Lalu sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama ya, supaya untuk support kalian semuanya ini untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika Sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Nah gini nakama, 2025 sepertinya akan jauh lebih menarik lagi ya untuk kita sendiri sebagai para fans One Piece. Kisah tentang saga One Piece akan menghadirkan sesuatu yang besar. Pertempuran Ragnarok itu juga merupakan salah satu bagian dari ending Elbaf kan. Pertama-tama kita juga yakin bahwa Arc Elbaf tidak akan berakhir di tahun 2025. Apalagi untuk animenya kan pasti lebih dari itu. Mengingat tren yang ada ya, kita bisa berharap sekitar 30-an chapter lebih baru setiap tahun itu. Saat ini kita baru saja memulai arc ini dengan kurang lebih 10-an chapter. Jadi kita rasa kita akan menghabiskan seluruh tahun di pulau ini. Bahkan kita berani bertahu ya bahwa diskusi untuk meninggalkan Elbaf baru akan dimulai pada tahun mungkin 2026. Selanjutnya kita percaya kita akan mendapatkan pengungkapan tentang Raja Harald ya. King Harald tersebut mungkin melalui sebuah informasi dan flashback. Itu adalah karakter yang sudah lama dinanti-nantikan. Kita rasa Oda akan memberikan kita sedikit informasi tentangnya tersebut. Selain itu, kita juga berharap kita akan mengetahui siapa sosok misterius yang terlihat minum bersama Krokus kala itu. Banyak yang berasumsi bahwa dia adalah ayah dari kolon tersebut, tetapi kita juga berharap pula kita akan mendapatkan jawaban yang jelas. Apakah itu tentang suku pergabat atau Golden Lion Sige? Itulah yang makin banyak diperdebatkan. Berbicara tentang cerita sampul tersebut, kita akan memprediksi bahwa cerita sampul tentang cerita Yamato itu mungkin akan berakhir di tahun 2025-nya. Saat ini kita sudah ada di 21 halaman ke dalam ceritanya. Meskipun tidak ada jaminan pasti, kita ngerasa Oda akan menyelesaikannya sebelum tahun berakhir. Namun kita harus ingat bahwa Oda seringkali menggambarkan banyak spirit warna tersebut ya, yang bisa memperlambat kemajuan cerita sampulnya. Nah, kita akan bicara tentang Akagami. Kita ingat bahwa Sang sendiri kita ngerasa bahwa tahun ini akan membawa flashback tentang keluarga Sang Rambut Merah. Dan tentu saja kita tidak mengharapkan flashback yang terlalu panjang ya nakama. Tapi percaya dah bahwa kemunculan V Garland itu bisa jadi di Elbaf ini akan membuka pintu untuk cerita masa lalu dari Akagami loh. Kita ingin menekankan bahwa ini tidak termasuk flashback yang sudah kita lihat sebelumnya. Seperti saat Luffy mengingat momen-momen indah bersama Akagami. Pasti akan lebih dark lagi kan informasinya. Kita akan lihat prediksi dari kalian. Salah satu yang menarik adalah bahwa kita akan mengetahui nama kembaran jahat atau ya mungkin protagonis ya, kita belum tahu dari saudara Sang itu sendiri. Selain itu ada juga prediksi bahwa kita akan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Big Mom dan juga Joy Boy kan, yang merupakan nakama dua entitas berbeda dan mungkin akan menjadi informasi yang lebih lanjut lagi. Nah, Big Mom sendiri mungkin akan muncul di Elbaf dan Joy Boy yang bersemayam pada buah iblis nikah tersebut akan mendapatkan gambaran lebih besar lagi. Kita berharap Elbaf akan memberikan lebih banyak fokus pada Sun God tersebut, terutama karena Nika adalah salah satu dewa mereka kan. Berlanjut ke karakter Dragon nakama. Nah, di sini kita mungkin aja melihat ya dia tidak akan melakukan apa-apa lagi di tahun ini. Biasanya kita berharap Dragon akan bergerak ataupun di tahun ini mungkin aja dia akan aman untuk bertaruh bahwa dia akan tetap diam. Mungkin dia akan menghabiskan waktu dan melihat ke arah berbeda tersebut setelah pertarungan melawan V Garland. Ya memang seharusnya akan ada pertempuran besar di sana jika terjadi
terjadi ya harusnya dengan V Garland. Tetapi jika pun tidak, Dragon juga akan diam seperti biasanya kan? Ya kita tahu sendirilah dia seperti apa. Ada juga prediksi lain menarik tentang flashback ketika Loki melamar Lola. Ini adalah momen yang sudah kita lihat dalam bentuk siluet ya. Nah di sini kita akan merasa menarik untuk melihat dengan jelas. Nah selain itu kita berharap lagi akan ada pertarungan antara Luffy dan juga sosok mirip Akagami. Meskipun mungkin itu tidak terjadi ya, tetapi Oda tidak akan melewatkan kesempatan untuk menampilkan pertarungan sang Yonko tersebut dengan seseorang yang mirip dengan Akagami kan. Wah itu akan menjadi salah satu pertempuran yang heroik sih jika terjadi. Selain itu nakama, kita juga tidak boleh melupakan Eustace Kapten Gene. Nah kita akan melihat kemunculannya di tahun ini. Dia pasti akan muncul lagi tuh, terutama setelah apa yang terjadi pada dia dan juga para krunya. Kid adalah salah satu anggota generasi terburuk yang paling mungkin dan juga minim munculnya. Dan kita rasa di Elba Vanilla dia akan muncul kembali. Dan kita yakin dia juga harusnya tidak langsung lenyap nih. Nah melalui Kid itulah informasi-informasi tentang pria dengan luka bakar harusnya akan digembar-gemborkan lebih banyak lagi. Nah prediksi tentang pria dengan luka bakar tersebut kita rasa bahwa di tahun itulah, di tahun ini 2025 itu akan semakin banyak informasinya. Nah penasaran dengan identitasnya dan juga siapakah dia, apakah berhubungan dengan bajak laut Goldie Roger, itulah yang menariknya. Banyak orang yang percaya nakama, sosok minum bersama Krokus dan kita akan mendapatkan lebih banyak informasi tentangnya dan mungkin orang tersebut akan terlibat dengan pria dengan luka bakar loh. Apakah malah dia sendiri orangnya? Who knows? Itu menarik. Selain itu nakama, ada juga peringatan dari Oda tentang tidak terlalu lama tinggal di Elbaf Camp melalui catatan Louis Arnold tersebut. Nah banyak orang percaya itu menjadi bagian penting ketika cerita itu mulai berkembang. Mungkin akan melihat perubahan sikap dari para raksasa dan mungkin mereka akan menjadi tidak ramah dan itu menjadi momen yang menarik. Plot twist bisa saja terjadi kan. Nah kita juga berharap bahwa Uruk akan kembali lagi. Nah dia adalah anggota generasi terburuk terakhir yang belum banyak dieksplorasi kan. Banyak yang berbicara dan membicarakan tentangnya tersebut. Dia rasa-rasanya untuk memberikan dia perhatian yang layak tersebut akan sangatlah mungkin terjadi di Elbaf. Kita percaya bahwa Loki akan menjadi sekutu meskipun saat ini dia masih berperan sebagai antagonis nih. Karena tipikal Loki ini juga belum tahu ya, sepertinya dia juga memiliki jiwa kebebasan seperti Luffy. Nah selain itu yang udah ada nih informasi tentang Kolon harusnya akan digambarkan lebih jauh pula. Kita rasa Kolon itu akan menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang besar dalam cerita Elbaf. Oda seringkali memberikan fokus pada karakter bocah-bocah dalam art kerajaan kan, dan mungkin aja Kolon akan menjadi pusat perhatian loh. Ya itu bisa saja terjadi kan. Selain itu di dunia baru itu prediksi lain yang menarik adalah bahwa Crosswill akan membuat langkah pertama mereka untuk mengklaim One Piece. Meskipun mereka mungkin lebih terlihat sebagai kelompok akhir ya, kita rasa itu akan melihat mereka beraksi di tahun ini pula. Nah bounty mereka sendiri itu juga terbilang sangat besar nih, seperti para kru Mugiwara yang kita ingat pula itu akan meningkat setelah pertempuran Egghead kemarin. Apa yang terjadi di Egghead Island tidak akan mungkin bounty mereka tidak akan naik ya, pasti itu akan melonjak drastis. Selain itu nakama, di tahun 2025 ini bisa aja kan plot twist baru seperti Loki akan melarikan diri dan dengan chapter 33 yang akan tersedia ke depan nanti. Nah kita akan sampai pada titik di mana seseorang akan membebaskannya nih. Tentu saja Zoro pasti akan tersesat di pulau yang terbesar seperti yang kita lihat di Elbaf ini. Itu adalah hal yang tak terhindarkan lagi. Nah kita juga mungkin aja bisa melihat transformasi dari Garp lagi ya. Kita akan mendapatkan kemampuan baru yang diberikan oleh Im Sama tersebut. Ini akan menjadi momen yang sangatlah menarik. Selain itu kita juga berharap akan ada flashback tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada sang raksasa Loki itu. Jika kita melihat flashback di tahun 2025, nah itu akan terjebak dalam cerita yang sangatlah panjang. Nah di sini informasi ini juga tak akan melupakan bagaimana tentang gear kelima Luffy itu akan menjadi sebuah daya tarik yang baru. Melihat Luffy dalam bentuk raksasa di pulau tersebut itu, kita rasa bahwa informasi tentang kemampuan nikahnya akan semakin berkembang lagi. Dan terakhir ya nakama, tentang para kru di Alabasta akan menemukan artikel surat kabar yang mengungkapkan di mana Vivi berada. Ini akan menjadi momen penting bagi mereka kan. Namun untuk ending ini kita mungkin akan membuatkan sebuah teori bahwa akan ada kematian karakter penting di Elbaf loh. Itu memang prediksi yang terlalu beresiko, tetapi kita rasa itu semuanya tahu bahwa dalam kisah One Piece tak ada yang tak aman. Kita harus bersiap untuk kelanjutan yang mungkin terjadi kan. Apalagi perang Elbaf juga sebentar lagi terjadi. Jika Ragnarok itu sudah pecah, wah para dewa dan juga orang-orang besar akan terlibat kan. Mereka yang kecil bisa saja tertindas dan lenyap. Dengan semua prediksi ini kita ngerasa tahun 2025 akan menjadi tahun yang sangat menarik untuk One Piece. Kita mungkin lebih banyak prediksi daripada sebelumnya. Nah jadi kesimpulannya nakama, tahun ini menjanjikan
serangkaian petualangan dan kejutan mengungkapkan apa yang akan mengguncang dunia baru. Dengan art Elbaf yang akan masih berlangsung itu, kita akan menyaksikan perjalanan Luffy dan para kru sendiri untuk penuh tantangan itu, dan bagaimana misteri-misteri yang terjadi di Elbaf akan terpecahkan satu persatu. Namun di balik semua petualangan pertarungan itu ada ancaman nyata nih. Orang-orang besar mungkin akan terlibat dalam pertempuran Ragnarok tersebut kan, dan mungkin Loki akan memulai pertempuran tersebut dan terlibat kepada orang-orang penting lainnya. Ingat saudara Sang dengan anggotanya itu dia mengincar Loki loh di chapter-chapter kemarin. Kalian sendiri berhipotesa nggak apa yang akan terjadi selanjutnya tuh? Nah, tulis di kolom komentar di bawah ini. Jadi terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.